Halo, kali ini saya akan sharing lagi bagaimana membuat intro yang tentunya pasti mudah dan bisa diikuti oleh teman-teman semua. Kali ini untuk pembahasannya akan lebih fokus bagaimana membuat intro dengan logo yang kita animasikan. Jadi sebelumnya harus nyiapin logonya terlebih dahulu untuk bisa mengikuti pembahasan kali ini. Ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Tentunya yang pertama adalah logo yang saya bilang tadi. Logonya kalau bisa yang PNG karena biar bisa transparan logonya. Selain itu kalian juga bisa menyiapkan komputer atau PC atau laptop yang bisa kalian pakai untuk mengedit. Nggak perlu spek-spek tinggi, nggak perlu spek-spek dewa karena kita akan mengedit dengan cara online. Jadi yang ketiga adalah kita perlu menyiapkan koneksi internet yang cukup baik biar nanti ngeditnya lebih nyaman. Aplikasi editing online yang saya pakai yaitu InVideo. Saya pernah membahas aplikasi editing online ini beberapa kali dan yang belum lihat bisa nonton di sini. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Prakteknya. Ya, gitu. Langkah awal kita masuk ke websitenya InVideo ya, dengan kita membuka browsernya macam-macam, bisa pakai Google Chrome, bisa pakai Mozilla dan lain-lain. Di sini saya pakai Google Chrome. Bisa ketik aja langsung di Google ya, searchingnya InVideo, atau bisa langsung aja ketik di sini invideo.io untuk alamatnya. Kita masuk dan ini dia halaman InVideo-nya. Untuk biar lebih enak kita ngeditnya, kita bisa login dulu. Kita login bisa pakai Google aja di sini. Biar gampang, kita langsung masuk ke Google. Nah, ini adalah halaman awal dari InVideo kalau kita masuk ke websitenya dan kita udah login di sini. Di sini ada tampilannya semacam ini, tapi sebelum kita maju masuk ke bagaimana kita membuatnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang InVideo. InVideo ini basisnya adalah kita bisa mengedit online di InVideo ya. Dan di sini kita bisa disediakan 3 mode pengeditan. Yang pertama adalah Premade Template ini, yang mana kita bisa mengedit dengan menggunakan template. Di sini disediakan banyak banget template. Di sini ada 5000 plus template ya yang bisa kita pakai. Kemudian kita bisa menggunakan mode yang kedua adalah text to video, yang mana kita bisa merubah teks. Misal kita tulisan ya, kita punya tulisan dan pengen kita rubah ke dalam bentuk video, kita bisa memakai template-template ini. Dan di sini sudah disediakan banyak tema untuk bisa kita edit, bisa kita pakai juga. Kemudian yang ketiga adalah blank canvas. Nah, blank canvas ini ya karena namanya juga blank canvas ya, jadi kita akan memulainya dari nol. Jadi benar-benar seperti mengedit, cuman bedanya adalah kita mengeditnya secara online. Kalau biasanya kan kita mengedit di aplikasi, kalau di HP mungkin KineMaster, kalau di PC bisa Adobe Premiere Pro, Sony Vegas dan lain-lain. Ini kita pakai InVideo, dan kalau kita pakai blank canvas ini kita mengeditnya seperti biasa. Karena di sini kita akan mencari yang paling gampang-gampang saja, ya tentunya kita akan pakai template. Kita klik bagian template. Nah, di sini di bagian keduanya di bawahnya ada searching ya, keyword. Kita bisa memasukkan keyword. Kita nanti bisa ketik logo ya, karena kita mau membuat animasi atau intro dari logo. Dan di bawahnya ini ada dimension ya. Kalau di sini bahasanya dimension, kalau umumnya sih namanya aspect ratio. Ada menyediakan weight yaitu 16:9, square atau kotak 1:1, dan juga vertical 9:16 kalau kita syutingnya pakai portrait. Dan kegunaannya juga fungsinya masing-masing ya. Kalau ON misal kita mau di YouTube, kotak gitu di Instagram, vertical semacam ini, itu bisa di Reels atau juga bisa di TikTok. Oke, karena kita mau bikin intro dari logo, kita ketik aja logo. Bisa ketik logo atau intro logo. Nah, di sini sudah banyak sekali disediakan template-template yang bisa kita pakai. Banyak banget yang bisa kita pilih ya. Ini kita nggak akan kehabisan ya. Ini internetnya agak lemot, ini belum dibayar kayaknya. Ini ada beberapa logo yang bisa kita pakai, misal ini.
Nah, di sini juga sudah disediakan musiknya juga, dan musiknya bisa kita pakai karena ini free copyright. Ini contoh lagi ini. Nah, ini digital teknologi ya, digital. Nah, di bawahnya juga ada variasi-variasi Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Atau juga kalau kita nggak pengennya nggak cuma logo aja, ada gambar-gambar lain, misal ini. Nah, ini kita bisa menambahkan footage-footage milik kita, ada animasi teksnya dulu sebelum masuk ke logo. Nah, ini bisa diganti juga gambar-gambarnya atau video-videonya baru masuk ke logo. Kita sesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan kita dan kemauan kita. Karena di sini saya cuma mau animasikan logo saja, jadi saya pilih logonya. Ini saya sudah lihat-lihat sebenarnya tadi, jadi saya udah milihin smooth logo reveal ini. Ini juga ada sound effect-nya. Dan enaknya lagi, ini bisa kita pilih ya. Bisa pilih square, misal kalau kita mau bikin yang square. Nah, tapi nggak semua template bisa untuk square dan vertikal ya. Jadi kita coba-coba aja apakah support untuk square atau enggak. Vertikal juga udah support. Oke, di sini karena saya mau pakainya yang wide atau yang 16:9, jadi saya pilihnya yang 16:9. Kemudian saya pilih use template. Nah, ini kita loading, tergantung seberapa kecepatan dari internet kita. Nah, ini tampilan awal dari InVideo atau timeline untuk lembar kerja kita kalau mengedit di InVideo. Seperti pada aplikasi editing pada umumnya, ada bagian-bagiannya. Dan di bagian kiri ini, nah ini ada template, ada upload, ada video, kemudian ada macam-macam lagi. Ini bagian import. Jadi kita untuk mengimport, untuk memasukkan file-file yang mau bahan-bahan mentahnya kita, atau bisa memasukkan efek-efek yang mau kita pakai. Di sini ada macam-macam ya, ada stiker, ada overlay, lain-lain, dan ini ada color. Yang ini new, berarti ini adalah fitur baru dari InVideo yang misal kalau mau kita coba, bisa kita coba nanti. Jadi InVideo ini selalu memperbarui ya untuk fitur-fiturnya, dan tentu saja template-templatenya juga selalu diperbarui. Kemudian di bagian tengah ini itu untuk tampilan preview dari yang kita edit ya. Ini kalau seperti aplikasi editing lainnya, kalau teman-teman pernah mengedit pasti paham bener ya yang seperti ini. Nah, di bagian tengah ini adalah lembar kerja kita di bawah ini. Macam-macam ya, ada timeline, ada voice over. Nah, kita bisa memasukkan voice over kita, atau kita bisa menambahkan scene. Menambahkan scene itu menambahkan biar videonya durasinya lebih panjang lagi. Kita bisa menambahkan blank scene atau scene kosong yang bisa kita edit sesuai dengan kemauan kita, atau bisa menambahkan from template, jadi menambahkan template lain. Jadi kita berbagai macam template bisa kita satukan dalam editingnya. Itu enak banget pastinya. Bumper atau intro itu biasanya pendek, jadi ya nggak perlu saya tambahkan scene lagi. Di bagian kanan ini untuk seperti propertiesnya ya. Kalau misal di sini ada, nah ini untuk melihat isi dari scene-nya kita, ada layer-layer ya. Nanti kalau kita klik di bagian timeline ini juga akan terlihat jelas. Kemudian di sini ada durasinya 10 detik, kemudian delete scene, duplikat, dan ke timeline sama seperti ini. Kita klik, maka akan terlihat layer-layernya. Ada layer untuk musik, layer untuk slant animate, kemudian revealer itu ini ya, nanti bisa kita edit juga. Kemudian ada tulisan example. Nah, ini tulisan example ini ada di layer ini. Jadi kalau kita mau ganti ini, kita klik di layer ini. Layer itu lapisan ya. Jadi video itu prinsipnya adalah lapisan-lapisan. Ada lapisan background, ada lapisan tulisan, dan semacamnya. Itu prinsip dasar dari editing. Kemudian di sini karena ini saya mau membuat intro logo, jadi otomatis harus memasukkan logo. Kita bisa menguploadnya langsung dari sini. Ketika klik upload logo, ini ada pilihan untuk memasukkan logo, atau kita bisa memasukkan dari sini. Ini ada video, kalau misal kita mau memasukkan video,
ada video-video footage-nya dari InVideo yang sudah disediakan, kemudian ada juga lain-lain. Dan karena kita mau memasukkan logo, jadi kita kliknya di bagian logo saja. Nah, ini saya pilih upload logo. Ini saya udah nyiapin logo hitam dan logo putih ya. Ada dua logo, kemudian kita upload, kita tunggu sampai logonya terupload. Oke, ini sudah terupload logonya, dan kalau kita klik pada bagian logo otomatis akan masuk ke sini langsung. Kita klik, kalau saya ganti yang putih, jadi otomatis saya ganti jadi yang putih. Nah, ini setiap kali kita klik di bagian layer, di bagian atas itu ada properties lengkapnya yang bisa kita edit ya. Misal ini bagian teks ya, ini ada, kita bisa mengganti fontnya, bisa mengganti ukurannya, bisa mengganti warnanya, dan jenis animasinya, lain-lain. Style-stylenya bisa kita ganti juga. Sama logo juga bisa kita atur-atur untuk bisa kita crop dan lain-lain. Seperti ini sudah kita ganti, sangat gampang. Kemudian kita ganti tulisannya, karena nggak mungkin juga ya kan tulisannya example sebenarnya semacam ini kita ganti dengan tulisan kita, atau bisa kita hapus kalau memang kita nggak memerlukannya. Tapi di sini saya pengen ganti menjadi nama Nusa Teguh aja ya. Nah, ini nama tulisan Nusa Teguhnya bisa kita ganti warnanya ya kalau memang kita pengen ganti warna. Kemudian nah, di sini itu kan ada semacam seperti animasi ini ya. Nah, ini kan ada animasi yang warnanya ada warna putih, ada warna putih, warna hitam, warna apa ini? Ini warna kuning apa warna apa ya? Ini buta warna kayaknya saya. Pokoknya inilah ya, warna-warna ini bisa kita ganti di bagian revealer. Nah, di bagian revealer ini bisa kita ganti. Nah, ini bagian fill colornya bisa kita pilih. Nah, ini kan ada warna hitam, warna yang susah ini, warna inilah pokoknya ya. Kemudian ada warna putih. Misal saya pengen ganti warnanya yang hitam, pengen saya ganti jadi warna ungu misalnya. Nah, otomatis ini jadi warna ungu ganti. Nah, kemudian yang bagian kuning ya, kuning atau warna apa ini ya, inilah ya warnanya. Saya ganti jadi warna hijau mungkin. Nah, hijau semacam ini. Kemudian yang putih, tetap putih atau mau saya ganti ya? Oke, saya ganti aja jadi warna kayaknya ini. Oke lah ya, semacam inilah ya, namanya juga buat contoh ya. Nah, ini karena udah kita ganti. Nah, oke, ini udah ganti juga. Kemudian di bagian slide ini juga bisa kita ganti juga fillnya. Semacam inilah ya. Ini udah selesai. Kalau memang kita mau ganti color yang ini bisa juga sih. Nah, ini jadi warnanya. Jadi warnanya merah semacam ini. Ini kayaknya lebih oke. Pakai ini aja guys. Ini udah selesai dan tinggal kita ekspor videonya. Cara ekspor videonya apa? Bagaimana kita pilih download and share ini. Dan di sini cuman ada pilihan 720. Jadi cuman HD biasa. Kalau kita mau ke 1080p atau Full HD, ya kita harus mengupgrade akun kita ke premium, yang mana ini ada harganya kalau kita mau berlangganan ya. Cuman karena di sini saya cukup lah ya pakai 720, jadi saya cukup pakai ini dan saya pilih ekspor. Di ekspor ini kita tunggu sampai 100%. Oke, setelah 100% kita bisa mendownloadnya.
Oke, simpel banget kan caranya, cuman kita upload logo, cuman kita edit-edit dikit, kita udah punya bumper atau intro dari animasi logo kita yang udah layak lah ya kalau mau kita pakai buat channel kita misal, atau buat video-video lain misal untuk TikTok, untuk Reels juga bisa, karena ini aspek rasionya juga udah support untuk di media sosial lainnya. Walaupun nggak semua template cocok ya, tapi kalau yang barusan saya praktekin ini cocok untuk aplikasi atau sosial media lainnya. Cukup sekian ya untuk pembahasan kali ini. Kalian bisa langsung aja ketik di browser kalian, atau bisa klik link di bawah kalau mau mengedit, link di deskripsi maksudnya, kalau mau mengedit pakai aplikasi InVideo, aplikasi editing online InVideo ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye ya. Semoga bermanfaat ya. Lupa itunya. Bye.